di manakah bangsa ini menempatkan etika seorang narapidana masih bisa menjadi relawan, dipanggil di banyak televisi menjadi narasumber seorang narapidana. Di mana etika ditempatkan oleh para pengelola televisi ini masih bisa diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai komisaris. Kita tidak bicara soal pendidikan yang bersangkutan, kapasitas yang bersangkutan, kompetensi yang bersangkutan. Kita bicara soal etika. Di mana letak standar etis dari Kementerian BUMN, dari Tuan Erick Thohir mengangkat seorang narapidana menjadi komisaris di BUMN. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Hari ini aku ingin berkicau, berceloteh soal hukum, soal keadilan, soal yang hadir dalam relung hati setiap insan rindu akan keadilan. Tapi ada stigma yang beredar luas di masyarakat bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Agaknya stigma itu muncul karena dari pengalaman kasus-kasus yang dilihat, kasus dalam penegakan hukum, kalau orang kecil yang menjadi tersangkanya itu cepat diproses, cepat dieksekusi jika sudah ada putusan. Tapi kalau orang besar atau orang yang bernaung di ketiak orang besar atau orang yang punya akses kepada kekuasaan, sulit dijangkau. Dan fenomena itu terbukti dengan yang kita saksikan minggu ini soal seorang yang terkenal diehard sebagai relawan Jokowi yang mukanya, narasinya hari-hari kita lihat di media televisi menjadi narasumber. Ya, ini adalah soal Sylvester Matutina, relawan tangguh Jokowi yang ternyata sejak tahun 2019 perkaranya, yaitu perkara fitnah terhadap mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kala, telah diputus dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Artinya sudah ingkrah. Betul ada satu tahap lagi proses hukum yang bisa dilakukannya, itu peninjauan kembali. Tetapi putusan ingkrah dari Mahkamah Agung itu harus dieksekusi, tidak menunda. Meskipun yang bersangkutan misalnya mengajukan upaya peninjauan kembali. 2019. Artinya kalau sampai saat ini itu kurang lebih 6 tahun, ternyata yang bersangkutan masih bebas berkeliaran, bebas bernarasi, bebas melakukan apa saja, persis seperti manusia yang tidak berkasus. Mari kita saksikan beberapa petikan video bagaimana Sylvester Matutina ini membangun narasi. Narasi-narasi dari seorang demagog. Membangun narasi dengan argumentasi pokoknya atau sentimen, dan dalam keadaan terjepit yang keluar adalah kill the messenger, serang personality lawan debat. Ini nih, coba. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir. Dan saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky, Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Ya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan.
Ngaco kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Saya kasih, Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya saya Sekarang ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro, ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Buat makanya udah salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana, nggak ada. Kamu nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong bodoh. Tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya. Sunarko ini, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan, dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Padahal sekali lagi dia sudah menjadi narapidana yang seharusnya oleh kejaksaan dieksekusi untuk menjalani hukuman. Ada apa sebenarnya? Kok sampai 6 tahun perkara sudah diputus, ingkrah, tapi yang bersangkutan tidak dieksekusi? Ya itu yang tadi, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Beliau ini adalah relawan Jokowi, dan terakhir di 2024 relawan Prabowo. Artinya beliau punya akses pada kekuatan. Setelah protes masyarakat meluas dan beberapa civil society meminta kejaksaan untuk mengeksekusi yang bersangkutan menjawab bahwa dia sudah menjalani prosesnya, dan dia menyatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Pak Yusuf Kalla beberapa kali. Tapi sejatinya apakah setelah putusan ada dan ingkrah bertemu dengan pihak yang berperkara, katakanlah dalam konteks ini perkara fitnah, dia bertemu dengan Pak Yusuf Kalla misalnya, kalau iya, kan tidak serta-merta menghilangkan hukumannya. Hukuman adalah, apalagi ini perkara pidana, negara melawan warga negara. Perkara dia sudah bermaaf-maafan, tetapi jika keputusan sudah ingkrah, dia harus menjalani. Negara wajib mengeksekusi. Tapi narasi yang dia bangun bahwa dia telah bertemu dengan Pak Yusuf Kalla ternyata berdasarkan informasi yang aku baca di Kumparan,
Pak Yusuf Kalla membantah telah bertemu, bahkan Pak Yusuf Kalla mengatakan tidak kenal dengan yang bersangkutan. Dan anak Pak Yusuf Kalla justru lebih keras lagi, yang bersangkutan bohong, artinya tidak pernah bertemu dengan Pak Yusuf Kalla. Teman-teman, sekali lagi tentu kita sedih, kita kecewa. Kenapa stigma hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu makin nyata terlihat, makin jelas terlihat. Dan ya ini salah satu buktinya. Kita berharap ini harus diselidiki sejelas-jelasnya di mana letak perkara, sehingga kejaksaan lalai untuk menunaikan tugasnya, mengantarkan orang yang dia dakwa dan itu diputus bersalah oleh pengadilan untuk menjalani proses hukum. Kenapa kejaksaan lalai? Sekali lagi perlu investigasi mendalam. Apakah putusannya tidak sampai ke kejaksaan? Barangkali ditelusuri semua sehingga clear dan jelas. Teman-teman, aku tak akan berlama-lama untuk membahas soal belum dieksekusinya Sylvester Matutina ini. Biarlah itu menjadi perhatian dari kejaksaan. Apalagi aku dengar kejaksaan sudah menyatakan akan mengeksekusi yang bersangkutan, bahkan surat panggilan sudah dikirimkan. Yang aku hendak bahas di sini adalah soal di manakah bangsa ini menempatkan etika. Ya, di mana? Kenapa aku ingin bicara soal etika? Ya, bayangkan saja seseorang yang sedang menjalani proses hukum, bahkan sudah diputus ingkrah di 2019, tapi oleh calon presiden waktu itu ya 2019 masih dijadikan sebagai bagian dari tim suksesnya. Dan itu berlanjut di Pilpres 2024 yang bersangkutan masuk sebagai tim inti dari kemenangan Capres Prabowo dan Gibran. Di mana kita tempatkan etika? Seorang narapidana masih bisa dalam tanda petik cawe-cawe menjadi relawan seorang Pilpres. Itu nomor satu. Yang kedua, akhir-akhir ini di era ya mungkin akhir kepemimpinan Jokowi dan di era Pak Prabowo ini yang bersangkutan sering muncul di layar televisi, dipanggil menjadi narasumber di mana-mana, membangun narasi yang argumentasinya cenderung kadang-kadang sentimen, membunuh pembawa pesan, kill the messenger, bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan satu pemikiran yang logis. Dipanggil di banyak televisi menjadi narasumber seorang narapidana. Di mana etika ditempatkan oleh para pengelola televisi ini? Lalu kita tahu juga yang bersangkutan diangkat menjadi salah seorang komisaris di Food ID oleh Erick Thohir, seorang narapidana kriminal yang dalam kasusnya ini terbukti memfitnah wakil presiden, diputus ingkrah oleh MA, masih bisa diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai komisaris. Kita tidak bicara soal pendidikan yang bersangkutan, kapasitas yang bersangkutan, kompetensi yang bersangkutan. Kita bicara soal etika. Di mana letak standar etis dari Kementerian BUMN, dari Tuan Erick Thohir mengangkat seorang narapidana menjadi komisaris di BUMN? Di mana akhlak, jargon yang selalu Tuan dengungkan sebagai bagian dari nilai yang diusung oleh Kementerian BUMN? Kemana Tuan tempatkan akhlak tersebut? Di mana etika Tuan simpan? Sungguh tidak pantas seorang narapidana masih Tuan beri kesempatan
menjadi komisaris di BUMN. Teman-teman, agaknya soal etika inilah yang menjadi bagian penyebab utama makin gak jelasnya negeri ini. Tidak ada standar yang mana yang patut, yang mana yang pantas, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, yang mana yang layak, yang mana yang tidak layak. Sekali lagi, mari kita berdoa semoga para pengambil keputusan, kebijakan di negeri ini menjunjung tinggi etika, sadar bahwa harapan para pembayar pajak adalah benarnya distribusi keadilan sosial, ditegakkannya hukum dengan lurus, dengan benar, sehingga rasa keadilan betul-betul hadir di dalam hati setiap insan Indonesia ini. Bukan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bukan hukum yang bisa hanya menjamah mereka-mereka si lemah, tetapi lari atau kabur dari mereka-mereka si kuat. Bukan. Kalau itu yang terjadi, maka negeri ini akan runtuh. Negeri ini akan hancur berkeping-keping. Keadilan tidak terletak di palu hakim, tapi keadilan terletak di hati sanubari warga negara. Mari, 80 tahun Indonesia merdeka, kita berdoa sekali lagi, para pengambil kebijakan di negeri ini menyadari bahwa tugas utama mereka adalah menghadirkan rasa nyaman di hati setiap masyarakat dan mendistribusikan keadilan sosial. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.